Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmo Tegar Nada Satria, NIM 200611635627, offering H3, mata kuliah permainan tradisional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zihan Novitasari, MPD. Di sini saya akan mereview permainan yang berasal dari wilayah Indonesia bagian barat, yaitu permainan egrang bambu. Permainan ini lebih tepatnya berasal dari Kalimantan Tengah. Lanjut saja ke pembahasan permainan egrang bambu. Egrang merupakan alat permainan tradisional yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Egrang sendiri adalah permainan tradisional khas anak Kalimantan Tengah yang terbuat dari bambu yang panjangnya 2 meter dan diberi pijakan untuk kita saat naik ke egrang tersebut. Permainan ini sangat mengandalkan keseimbangan dan kefokusan agar dapat berdiri tegak di saat melakukan permainan egrang tersebut. Selanjutnya, untuk tujuan dari permainan egrang ini yaitu untuk mengembangkan dan mengontrol motorik anak. Contoh saja, meningkatkan keseimbangan dan kefokusan saat anak melakukan permainan egrang tersebut, serta meningkatkan otot-otot pada tubuh, contohnya otot pada kaki, otot pada tangan, otot pada perut, terus otot lengan, dan lain-lain. Permainan tradisional ini untuk tingkat kesulitannya cukup sulit menurut saya, dikarenakan sangat membutuhkan keseimbangan maupun kefokusan yang tinggi saat melakukannya. Selanjutnya, untuk jumlah pemain dalam permainan egrang ini, menurut saya permainan egrang ini termasuk permainan individu, yaitu dilakukan hanya 1 orang. Selanjutnya, untuk tempat bermain yang cocok dalam melakukan permainan egrang ini yaitu di tanah lapang, halaman rumah maupun halaman sekolah. Selanjutnya, waktu bermain. Untuk waktu bermain permainan egrang ini saya sarankan 40 menit sudah cukup bagi siswa untuk melakukan permainan egrang ini. Selanjutnya, untuk alat, saya sebagai pendidik harus tahu atau memberikan tutorial kepada siswa saya bagaimana cara pembuatan egrang yang benar, supaya siswa dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan dari permainan tradisional egrang tersebut. Dikarenakan siswa adalah generasi bangsa yang harus mengetahui bagaimana cara-cara pembuatan permainan tradisional, salah satunya egrang bambu. Saya akan berikan tutorial pembuatan dari permainan egrang bambu. Pertama-tama itu siapkan alat dan bahan. Berikut saya perlihatkan alat dan bahannya. Untuk alatnya, pertama itu siapkan gergaji, kedua alat pahat atau tatah, ketiga palu, keempat pisau, kelima penggaris, keenam kertas gosok. Sedangkan untuk bahan, mari kita lihat.
apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan egrang bambu ini. Pertama yaitu siapkan 2 buah bambu, lalu 4 buah bambu yang sudah dipotong seperti ini, lalu paku, yang terakhir karet. Selanjutnya kita harus merapikan ruas-ruas pada bambu ini agar tidak mengenai tangan kita, yaitu dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya, apabila sudah dirapikan dengan pisau, kita gosok pakai kertas gosok agar lebih rapi lagi. Nah, sudah selesai. Kita lubangi ruas yang bagian bawah sini sama ruas bagian yang ruas kedua ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Setelah seperti ini, kita menggunakan alat tata ini dengan dipukul dengan palu agar lubangnya lebih lebar. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang bawah ini harus pakai pisau dengan cara sebagai berikut. Nah, seperti ini. Selanjutnya potonglah bambu ini sepanjang 30 cm dengan cara seperti berikut. Pertama, ukurlah menggunakan penggaris sepanjang 30 cm. Lalu tandai dengan gergaji seperti ini. Lalu potong. Seperti ini, lalu kita buat gambar kurang lebih 5 cm. Nah, seperti ini, lalu potonglah. Setelah itu seperti ini, lalu kita menggunakan pisau untuk merapikan yang ini. Seperti ini kalau sudah. Selanjutnya kita rapikan agar lebih tipis lagi supaya bisa masuk ke lubang ini.
Nah, sudah tipis. Selanjutnya kita coba masukkan ke sini dengan cara dipukul menggunakan palu. Nah, sudah seperti ini. Tinggal membuat bagian bawah dengan mengukur sisi sini sampai ke sini, lalu beri tanda, langsung dipotong segini, lalu kita potong menggunakan gergaji. Jika sudah, lalu bentuklah seperti sudut tumpul supaya bisa cocok dengan ini. Sudah seperti ini, selanjutnya kita tempelkan ini bagian yang lancip ini ke bagian bawah sini. Lalu jika sudah pas, tinggal memaku bagian sini. Selanjutnya yaitu tinggal kita memaku bagian sini. Seperti ini. Setelah dipaku seperti ini, kita tinggal memasang karet di sebelah bawah sendiri agar lebih egrang ini lebih kuat supaya bambunya tidak pecah. Seperti berikut contohnya. Ini harus erat agar tidak lepas karetnya. Jangan lupa kita beri paku agar tidak lepas karetnya. Jangan lupa dipotong agar biar rapi. Seperti ini. Egrang pun sudah siap dipakai. Inilah hasil egrang yang saya buat tadi. Ini sudah siap untuk dipakai untuk bermain. Selanjutnya cara bermain. Cara memainkan permainan egrang ini yaitu saya memberikan 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap yang pertama seperti ini. Peraga harus memegang 2 egrang, sepasang egrang ini segini, lalu tangan kaki kanan naik terlebih dahulu, lalu diikuti dengan kaki kiri. Lalu untuk posisi egrang ini harus doyong ke depan agar di peraga ini keseimbangannya stabil.
Pertama, akan tetapi di sini ada sedikit tambahan gerakan. Pertama, kaki kanan terlebih dahulu, terus kaki kiri diangkat. Lalu apabila peraga sudah seimbang, lalu peraga harus mengangkat kakinya ke depan sedikit demi sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga ini tanpa bantuan harus bisa sempurna. Seperti ini contohnya. Nah, itu contohnya. Seperti satu, mendekatkan anak dengan alam sekitar seperti ini, sehingga dapat mengurangi aktivitas anak dalam memainkan handphone dan game online. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu melatih konsentrasi anak saat berada di atas ekran agar menimbulkan konsentrasi dan sikap hati-hati agar tidak terjatuh. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu permainan ini dapat melatih otak kanan dan otak kiri. Sebagai contoh, semisal otak kiri kita berpikir kalkulatif dan sedangkan otak kanan kita dipacu untuk bersabar dan ulet melakukan permainan ini agar cepat bisa. Selanjutnya, peraturan keselamatan. Untuk peraturan keselamatan di sini siswa diharuskan mematuhi apa yang sudah dijelaskan oleh guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk melakukan permainan ini siswa harus didampingi oleh guru agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan tersebut. Penutup dari permainan ini atau pembelajaran ini, setiap pergerakan dari siswa itu harus diberikan support bagi gurunya agar siswa dapat semangat dan dapat memahami dan lebih gampang untuk mempelajari permainan egrang. Nah, permainan ini lebih saya sarankan untuk anak kelas 5 sampai 6 sekolah dasar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah tutur kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.